Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Kami dari Takmir Masjid KJ Magelang akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, bertindak selaku imam salat Isya dan Tarawih sekaligus penceramah pada malam hari ini yaitu Ustadz Iwa Bagirut Taqwa STHI. Yang kedua, imam dan penceramah kajian subuh besok pagi akan diisi oleh Muhammad Ali SSMPD. Yang ketiga, kegiatan Ramadan di Masjid Kiai Magelang sebagai berikut. Yang pertama, kajian jelang berbuka puasa mulai pukul 17 waktu Indonesia bagian barat dan talk show setiap hari Ahad. Yang kedua, tadarus Al-Quran setiap pukul 21 hingga selesai. Tiga, Masjid Kiai Magelang menyelenggarakan iktikaf 10 hari terakhir dan sahur bersama. Keempat, agar Masjid Kiai Magelang menerima penyaluran zakat fitri, zakat mal dan fidyah. Untuk perolehan infak subuh tadi pagi terkumpul sebesar Rp147.000, sehingga total infak yang telah terkumpul sebanyak Rp6.527.500. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Untuk memulai kajian tarawih malam ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Iwa Bagirut Taqwa STHI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasuki hari ke-19 di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah 18 hari kita telah menjalani ibadah siam di bulan Ramadan dan melaksanakan amaliyah. Semoga ibadah kita di Ramadan yang telah 18 hari kita jalani diterima oleh Allah sebagai catatan amal kebaikan untuk kita semua dan menjadi tabungan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita semua telah menerima syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, menyambung dari beberapa kajian yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, baik di mimbar ini maupun di kajian dalam berbuka puasa, ada 7 golongan orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillih
yauma la dhilla illa dhillah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu kami telah menyampaikan yang pertama, golongan orang yang mendapatkan naungan dari Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah adalah pemimpin yang adil. Yang kedua, golongan anak-anak muda yang dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, adapun yang keempat adalah warajulani tahabba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang mencintai karena Allah, dia berhimpun atau berkumpul atau bersatu, berserikat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang keempat adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Ini jangan disalahartikan makna dari warajulan tahabba fillah. Jangan disalahartikan, karena di luar sana itu banyak laki-laki mencintai laki-laki. Ini beda, bukan seperti itu maksudnya. Di sini adalah laki-laki atau seseorang yang mencintai saudaranya karena Allah. Jadi cintanya itu karena persaudaraan yang kuat, karena akidah. Karena akidah, maka dia mencintai saudaranya itu melebihi cintanya terhadap dirinya sendiri. Nah, ini kekuatan dari persatuan umat Islam harusnya seperti itu. Maka di dalam hadis ini disampaikan golongan yang keempat adalah orang yang mencintai saudaranya karena Allah. Maka dia bersatu, maka dia bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Kalau kemudian kita rangkai-rangkaikan dari poin pertama atau dari golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, golongan keempat, hampir semuanya itu ada benang merahnya, yakni orang-orang yang senantiasa hatinya terpaut di masjid. Kenapa bisa demikian? Orang-orang yang memiliki keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohaninya, itu dia akan menjadi orang-orang yang tidak menzalimi dirinya sendiri. Artinya di sini adalah orang yang adil terhadap dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya setiap diri kita itu adalah pemimpin, dan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah letaknya seorang pemimpin yang adil, minimal untuk diri kita sendiri, untuk jasad kita, untuk ruhiyah kita. Kemudian orang-orang atau pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Tidak ada tempat yang lain bagi anak-anak muda yang tumbuh ketaatannya hanya kepada Allah kecuali dia berada di lingkungan masjid. Orang-orang yang aktif untuk kegiatan-kegiatan masjid. Yang ketiga, jelas adalah orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid, sehingga aktivitasnya segala sesuatunya dia akan selalu terngiang-ngiang untuk bisa hadir di masjid. Ketika masuk waktu sholat, maka hatinya tergetar untuk datang ke masjid. Dan bila pada waktunya ada hambatan atau halangan dia tidak bisa ke masjid, maka dia akan memiliki penyesalan. Nah, inilah orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid.
Begitu juga yang keempat, orang yang mencintai karena Allah itu adanya paling banyak itu adalah di masjid. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kita selesai sholat, rangkaian sholat itu kita akhiri dengan salam. Apa makna salam? Makna salam adalah kita mendoakan saudara-saudara kita, entah itu orang yang kita kenal, bahkan orang yang sedang musuhan dengan kita, ketika sholat berjamaah itu akan kita doakan. Kira-kira ada nggak di luar sana ketika kita lagi musuhan, lagi tengkar, kemudian kita tiba-tiba berdoa, ya Allah berilah keselamatan untuk saudara saya ini yang saya lagi ajak tengkar. Ada nggak kira-kira yang seperti itu? Yang ada itu hanyalah di dalam masjid ketika berjamaah. Walaupun kemudian ada di tempat-tempat yang lain kita gunakan untuk sholat berjamaah, tapi belum tentu kita jamaahnya dengan orang-orang yang semacam itu. Maka beruntunglah ketika kita semua melaksanakan aktivitas berada di lingkungan masjid. Maka ketika kita menyelesaikan sholat, tidak mungkin kita tidak mengucapkan salam. Karena ketika kita tidak mengucapkan salam, maka kita belum selesai sholat. Kalau kita belum selesai sholatnya, kemudian kita pergi dari masjid, keluar dari masjid, apa yang terjadi dengan sholat kita? Apa iya kemudian kan di samping kita ini adalah orang yang kita benci, kemudian kita tidak mengucapkan salam ke samping kanan kita, kita langsung salam sebelah kiri kemudian pergi gitu? Tidak mungkin. Maka keikhlasan itu adanya di dalam sholat berjamaah. Walaupun hati kita belum saling maaf-maafan, tapi ternyata keikhlasan kita untuk mendoakan saudara yang ada di samping kita, baik di kiri maupun di kanan kita. Begitu juga sebaliknya. Tidak mungkin yang sebelah kita itu tidak mengucapkan salam. Kenapa? Karena dia akan belum terselesaikan rukun sholatnya. Maka disinilah letak kemudian keikhlasan itu muncul. Maka orang-orang yang saling mencintai karena Allah, dia berhimpun, berkumpul, berjamaah, menunaikan sholat, kemudian dia berpisah setelah selesai sholat, keluar dengan perasaan yang damai. Kenapa? Karena sudah saling mendoakan. Bisa jadi di luar sana kita tidak bisa seperti itu, tapi Allah persatukan kita di dalam jamaah sholat. Ya, ini adanya di lingkungan masjid, di lingkungan tempat ibadah, di musola, di surau dan sebagainya. Belum tentu di luar sana ada yang seperti itu. Terfasilitasi untuk saling memberikan doa, saling mencintai saudaranya tanpa mengenal. Bisa jadi di samping-samping kita itu banyak saudara-saudara kita yang belum kita kenal, tapi karena adanya ikatan akidah yang sama, adanya kecintaan kita kepada Allah, semuanya dilebih, semuanya tidak ada pengecualian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nengok ke kanan. Apa? Karena di samping kanan kita ini adalah orang yang kita tidak sukai, kemudian kita salamnya ke depan saja. Tidak boleh seperti itu. Begitu juga dengan sebelah kiri kita. Mentang-mentang di sebelah kiri kita orang yang kita tidak sukai, kemudian ini nggak usah kasih sayang. Oke. Maka sholat kita tuntunannya adalah selesai sholat kita mengucapkan salam. Salam inilah yang kemudian memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita semua. Maka sesungguhnya kita harus bangga ketika kita berjamaah, seluruh orang-orang yang berada di masjid saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Maka keraguan di mana lagi tentang keselamatan kita, tentang jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, kalau sudah didoakan oleh saudara-saudara. Maka disinilah salah satu fadilah kenapa kita harus berjamaah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, poin keempat ini adalah
poin saling menyayangi, poin yang memberikan nilai sosial yang tinggi, saling menyayangi karena Allah. Dia berkumpul, bersatu, berpisah pun karena Allah. Bisa jadi tidak hanya dalam lingkungan sosial seperti ini, dalam hal yang paling kecil saja. Ketika kita melangsungkan pernikahan, maka pernikahan itu diikat dengan ketaatan kepada Allah. Karena akad nikah itu diawali dengan ikatan yang hanya persaksiannya hanya kepada Allah dan baginda Rasul. Begitu juga dengan akhirnya. Kalau seandainya memang hubungan perkawinan kita tidak sempurna, kemudian terjadi perceraian, maka perceraiannya adalah perceraian yang baik karena memberikan manfaat. Atau seandainya ketika kita berumah tangga kemudian ditinggalkan oleh pasangan kita, maka sesungguhnya di dalam hati masing-masing akan berkata, Allah lebih menyayangimu ketimbang cinta kepadamu. Kurang lebih seperti itu. Inilah bentuk keikhlasan bagi orang yang termasuk di dalam golongan-golongan ini. Semoga kita bagian dari golongan yang keempat, yang saling mencintai karena Allah, berhimpun, bersatu karena Allah, dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga di kesempatan yang lain kita bisa sambung, bisa teruskan untuk golongan-golongan yang berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.